Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Last Journey Channel. Di video kali ini saya mau membagikan dua rekomendasi usaha dengan untung besar atau resiko yang kecil. Dengan modal usaha yang relatif kecil, bahkan ada yang bisa tanpa modal. Modalnya cuma niat dan kemauan ya guys, dan rela menyingkirkan gengsi. Karena gengsi itu bisa membuat kita susah dan repot. Oke, kalau ngomongin modal usaha, besar kecilnya itu bisa dikatakan relatif. Karena situasi seseorang sangat ingin memulai sebuah usaha itu berbeda-beda. Modal kecil buat sebagian orang mungkin besar bagi sebagian orang yang lain di situasi tertentu. Begitu juga sebaliknya. Apakah ada usaha dengan modal kecil tapi untungnya besar atau resikonya kecil? Jawabannya ada, pasti ada. Rekomendasi usaha yang akan saya bagikan berikut ini mungkin modalnya besar, bisa juga kecil, tergantung situasi uang kalian saat nonton video ini ya guys. Tetapi untung besar atau resiko kecil bisa saya jamin, karena saya berbagi pengalaman pribadi dan melihat bukti dari usaha orang lain atau kerabat saya sendiri. Oke, sebelum kita mulai, silahkan subscribe channel ini, hidupkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini saya akan berbagi hal-hal yang mungkin akan bermanfaat buat kalian. Kita langsung aja ke ide usaha yang pertama, yaitu harum manis. Usaha ini memerlukan modal yang relatif kecil sebenarnya. Usaha ini tidak begitu banyak diminati mungkin karena orang-orang tidak tahu kalau untungnya besar. Tapi asal tahu aja, usaha ini bisa meraup untung yang berlipat-lipat dengan resiko yang kecil. Karena makanan ini bisa dibuat ketika ada yang beli aja ya guys. Perkiraan modal awal usaha ini mulai dari 4 juta hingga 10 juta, tergantung gimana konsep pemasarannya. Kalau jualannya pakai box kayak mamang-mamang di pasar malam gitu dan menggunakan mesin yang lebih sederhana, usaha ini hanya memakan modal kurang lebih 4 jutaan, bisa jadi kurang ya guys. Dengan rincian, mesinnya itu sekitar 1.500.000, membuat box atau gerobaknya itu sekitar 1 juta, gas, plastik, kemasan, payung, bahan baku, dan lain-lain itu sekitar 1 juta. Dengan total biaya produksi per bungkusnya itu sekitar 2.000, kita bisa meraup keuntungan sebesar 5.000 hingga 8.000 rupiah per bungkusnya. Saat ini dengan kemasan seperti ini, harga jualnya rata-rata 10.000 per bungkus. Teman-teman bisa hitung sendiri pendapatan atau keuntungan yang bisa teman-teman dapat setiap harinya. Apabila teman-teman punya kreativitas lebih, seperti membuat harum manis dengan berbagai karakter, menjualnya dengan berbagai kemasan yang menarik, kalian bisa menjualnya dengan harga 3 kali lipat dari modal yang hampir sama. Target market utama usaha ini adalah anak-anak ya guys, meski kadang menyasar anak muda dan juga orang tua. Kita tahu keinginan anak-anak itu nggak bisa ditolak. Artinya gimana cara kita menarik perhatian anak-anak akan menjadi salah satu tolak ukur lancarnya usaha ini. Saya ada tips untuk menjalankan usaha ini guys. Yang pertama itu gunakan boot yang menarik, yang lain daripada yang lain lah. Seperti sepeda yang dimodifikasi seperti ini, atau membuat boot warna-warni kayak gini. Lalu membuat kemasan yang menarik, atau membuat harum manis dengan berbagai bentuk karakter seperti karakter kesukaan anak-anak. Terus kalau memiliki modal lebih, kita bisa membuka outlet di tempat perbelanjaan seperti mall atau tempat-tempat wisata. Dan satu lagi, usaha ini sangat mudah dijalankan, jadi nggak perlu skill khusus. Belajar sedikit aja udah bisa jalan usahanya. Lalu ide usaha yang kedua adalah jualan tisu guys. Usaha ini adalah usaha yang hampir nggak pakai modal dan juga resikonya hampir nggak ada. Usaha ini masih saya jalankan sampai saat ini saat saya buat video ini. Kenapa saya merekomendasikan usaha ini? Karena meski untungnya kecil, usaha ini itu nggak ada resiko guys, hampir nggak ada resiko. Asalkan teman-teman rajin menjualnya, maka barang ini akan selalu terjual. Kalau belum habis, barang ini nggak akan rusak dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan pengalaman saya, menjual produk ini tidaklah sulit. Sangat gampang. Sekarang ini semua orang butuh tisu, dan tisu itu sekali pakai lalu kemudian orang akan membeli lagi ketika tisu habis. Saat ini pesaingnya sangat sedikit, target marketnya hampir semua kalangan ya guys, terutama perempuan. Banyak sekali hal yang berkaitan dengan perempuan yang membutuhkan tisu. Contohnya saja make up ya. Tipsnya adalah sebagai berikut guys. Yang pertama, ambil tisunya dari suppliernya langsung, karena harganya jauh lebih murah dan kita bisa menjual dengan harga di bawah harga tisu yang ada di warung, minimarket atau mall dengan produk yang sama. Lalu kalau bisa, ini saya rasa bisa ya, usahakan sistem store. Jadi kita bisa memulai usaha tanpa modal. Lalu jual di pasar atau di pinggir jalan asalkan nggak mengganggu ketertiban umum. Nah, bicara soal resiko, nggak ada satu usaha pun yang tanpa resiko sebenarnya. Tetapi, usaha yang tadi saya sebutkan memiliki resiko yang sangat kecil.
Lancarnya sebuah usaha tergantung keulatan dan kreativitas kalian ya guys. Intinya jangan gampang nyerah. Oke guys, demikianlah 2 ide usaha modal kecil untung besar atau resiko yang kecil yang bisa saya rekomendasiin. Kalau teman-teman ada ide lain silahkan bagikan pengalamannya di kolom komentar ya guys. Oke, ikutin terus channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika saya bisa jawab maka saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.